Halo Ayah dan Bunda semua, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya, kesediaan untuk bergabung dalam acara live webinar Rumah Sakit Pondok Indah Group. Selamat bergabung bagi Bapak Ayah dan Bunda semua, dan selamat datang. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Hastomo. Saya yang akan bertugas sebagai moderator pada acara live webinar Rumah Sakit Pondok Indah Group siang hari ini. Seperti biasa ya dan Bunda, live webinar ini merupakan wujud nyata dari kami agar bagaimana caranya kami bisa dapat tetap dekat dan dapat memberikan informasi kesehatan terpercaya dari dokter-dokter di Rumah Sakit Pondok Indah Group untuk Anda semua ayah dan Bunda dalam memasuki era new normal pada saat-saat ini ya, sudah hampir 2 tahun kita menjalani hidup dalam era pandemi COVID-19. Jadi jangan khawatir karena meski dalam keterbatasan jarak, kami tetap dapat hadir untuk menyapa ayah dan bunda semua dalam memberikan informasi kesehatan yang terbaik serta terpercaya. Dan ayah dan bunda, seperti webinar-webinar sebelumnya, ayah dan bunda tahu bahwa webinar Rumah Sakit Pondok Indah Group ini diadakan dengan berbagai materi dan dokter pembicara yang berbeda-beda setiap kalinya. Dan kali ini Rumah Sakit Pondok Indah Group hadir dengan tema pertumbuhan dan kesehatan gigi si kecil. Nanti kita akan berbicara dengan narasumber kami yang sudah hadir berkesempatan pada siang hari ini. Dan siapakah narasumber kita? Siang hari ini sudah bergabung bersama kita semua Dr. Gigi Stella Lesmana, spesialis kedokteran gigi anak atau biasa dipanggil Dr. Gigi Stella. Selamat siang, dokter. Halo, selamat siang Dr. Astomo, apa kabar? Baik, dokter. Semoga dokter juga selalu dalam keadaan yang baik, dokter ya. Jadi, Iya. sebelum masuk ke presentasi dokter siang hari ini, kita berkenalan sedikit yuk dengan profil dari Dr. Stella. Dr. Gigi Stella Lesmana, spesialis kedokteran gigi anak. Beliau menyelesaikan pendidikan kedokteran giginya di Universitas Indonesia tahun 2012, lalu mengambil spesialisasi kedokteran gigi anak di universitas yang sama pada tahun 2017. Achievement dan publications-nya antara lain adalah The Smile Hero Award by Unilever pada tahun 2019, an award for someone who contributes to Indonesian dental health future, dan minimizing the recurrent risks of mucocale by surgical excision in case report in dentistry pada Januari 2018. Beliau juga aktif dalam beberapa organisasi, salah satunya adalah founder of Kesehatan untuk Junior Indonesia atau Kejora, Health Education for Indonesian Children Foundation dari tahun 2015. Nah, untuk mempersingkat waktunya, kita akan langsung mendengarkan materi yang menarik yang akan disampaikan oleh Dr. Stella pada siang hari ini. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Hastomo. Selamat siang Ayah dan Bunda sekalian. Terima kasih telah mengikuti webinar ini. Sekali lagi saya perkenalkan, nama saya Stella Lesmana, saya seorang dokter gigi anak. Tadi ralat sedikit dok, lulus kedokteran gigi anaknya tahun 2017, bukan maksudnya. Kembali gitu, mohon maaf dokter. Nggak apa-apa dok. Terus saya juga ibu dari satu orang anak yang mau berusia 2 tahun, jadi mungkin banyak yang anaknya umurnya mirip-mirip nih. Jadi saya sharingnya juga nggak hanya secara teori dari literatur terbaru, tapi juga pengalaman saya sendiri. Ya, oke, next slide. Nah, jadi seperti judulnya, pertumbuhan dan perkembangan gigi si kecil. Next. Nah, ini ada satu quotes nih. Kalau diterjemahkan artinya senyum dari seorang anak itu sepaket ya antara sinar matahari dan juga pelangi gitu kan. Nah, coba kita lihat gambar berikutnya. Nah, kalau senyumnya giginya kayak gini kira-kira masih seperti sinar matahari dan pelangi nggak nih Ayah dan Bunda? Pasti kan kita merasa bahwa anak kita tuh ada yang jawab tidak, iya ya kan, pasti kan siapa sih yang nggak merasa kalau anaknya tuh anak paling lucu di dunia ini gitu ya. Pasti semuanya merasa, aduh anakku tuh lucu banget gitu. Dan pasti pengen giginya sehat, putih gitu ya. Jadi kalau tertawa juga semakin lucu gitu, bukannya aduh kayaknya kotor gitu ya. Makanya saya percaya Ayah dan Bunda ikut webinar ini pasti ingin tahu ya bagaimana caranya merawat gigi si kecil dengan baik. Nah, next. Nah, faktanya adalah kita bicara data ya. Menurut riset kesehatan dasar, ini yang bikin Kemenkes tahun 2018, kita lihat yang paling kiri aja tuh yang dilingkari merah. Jadi bayangkan ya, agak kecil ya.
pada anak usia 5-6 tahun itu hanya 7% yang bebas karies gigi atau gigi berlubang. Jadi 93% anak Indonesia umur 5-6 tahun itu mengalami gigi berlubang. Nah, apakah anak ayah dan bunda nih ada di yang 93 atau yang 7 nih ya? Terus next-nya, nah kita mau bahas dulu soal, jadi saya breakdown ada 3 section tentang gigi susu dulu. Nah, next lagi, jadi kita kenalan dulu sama gigi susu. Nah, ini ada gambar gigi susu versus gigi tetap. Semua gigi itu sama, ada 3 lapisan, maksudnya baik gigi susu maupun gigi tetap. Ada yang putih, kuning, merah. Udah anggap aja gitu ya, putih, kuning, merah. Biar gampang, nggak usah peduliin namanya. Nah, si yang merah ini, itu ada saraf sama pembuluh darah di bagian merah. Yang putihnya itu lapisan yang paling luar. Kelihatan nggak sih bedanya bahwa si gigi susu itu lebih tipis daripada gigi tetap. Gigi susu yang kiri, gigi tetap yang kanan. Putihnya itu lebih tipis si gigi susu. Makanya kalau lubang, dia lebih cepat nyampe ke bagian saraf sama pembuluh darah yang berwarna merah. Nah, ini diingat-ingat dulu nih gambarnya. Lalu next, kita perlu memahami dulu apa sih manfaat gigi susu. Nah, manfaatnya sama sih seperti gigi kita juga orang dewasa gitu ya. Next aja Mas, biar gambarnya keluar semua. Oke, nah. Jadi untuk makan, untuk mengunyah, terus untuk senyum ya, jadi meningkatkan percaya diri anak juga nanti saat dia sudah usia sekolah gitu kan, dia bisa aja loh, ada loh yang misalnya diejek atau dibully temannya gitu, giginya jelek gitu, jadi anaknya sedih, nanti tidak percaya diri gitu. Dan yang terakhir, membantu fungsi bicara juga tentunya. Nah, karena kan ada beberapa huruf-huruf yang memang butuh kontak antara lidah dan gigi depan atas gitu ya, seperti L, lalu T, nah seperti itu. Lalu next-nya lagi, kita pahami dulu rentang usia gigi susu tumbuh. Nah, ini ibu-ibu paling sering bertanya, "Dok, kok anak saya giginya belum tumbuh juga ya?" gitu. Nah, tentang usia tumbuh gigi pertama kali, itu usia 4-15 bulan. Jadi memang rentangnya itu jauh sekali. Nah, jadi ada yang lebih cepat 4 bulan sudah tumbuh, ada yang 15 bulan baru tumbuh, dan semua itu normal, wajar. Red flag-nya itu sebenarnya usia 18 bulan. Kalau belum ada gigi yang tumbuh sama sekali, sebaiknya periksa ke dokter gigi anak. Nah, sebenarnya sih pada umumnya pasti akan tumbuh sih giginya. Cuma kan kadang kita memang khawatir ya, karena lihat, kok anak teman udah tumbuh umur segini gitu. Nah, faktanya adalah usia pertumbuhan gigi anak itu setiap anak berbeda, bahkan kakak adik bisa beda, anak kembar pun bisa berbeda. Antara lain faktor yang mempengaruhi itu, menurut jurnal terbaru adalah kondisi ibu saat hamil bisa berpengaruh. Jadi kalau bertambah berat, si ibu nih bertambah beratnya lebih banyak pas hamil, itu lebih cepat anaknya tumbuh gigi daripada ibu yang bertambah beratnya lebih sedikit gitu. Terus ada usia kelahiran bayi gitu ya, ada yang prematur, ada yang normal, cukup bulan, terus berat dan tinggi atau panjang badan bayi. Jadi kalau lebih berat atau lebih tinggi, biasanya memang lebih cepat tumbuhnya giginya. Tapi menurut saya sih itu nggak usah terlalu dipikirkan, yang penting tahu dulu bahwa rentangnya itu 4-15 bulan, oh itu normal gitu ya. Jadi kalau setahun belum tumbuh gigi itu nggak apa-apa, itu normal. Nah, next-nya, nah ini ada tabelnya. Bisa dilihat ya, gigi susu itu lengkap 20 buah, sekitar usia 2,5 tahun sampai 3 tahun. Nah, semua gigi itu jadi sudah ada waktu munculnya kapan, dan waktu tanggalnya kapan, dan semua ini juga range gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ada yang tumbuhnya atas dulu, depan atas dulu, ya nggak apa-apa, karena kan ada range-nya tuh, kalau gigi depan atas kan bisa dibaca ya, gigi seri yang tengah 8-12 bulan gitu, jadi semuanya itu normal. Nah, next-nya lagi, kalau kita menghadapi anak lagi fase teething, atau fase tumbuh gigi, next slide ya. Jadi kita bayangkan dulu di posisi anak. Tadinya gusinya tuh kosong, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba ada gigi yang sebegitu kuatnya. Pernah dengar nggak sih kalau gigi itu adalah bagian dari tubuh kita yang paling kuat sebenarnya. Nah, jadi gigi itu tiba-tiba dia mau keluar dari gusi yang tadinya polos-polos aja gitu. Nah, itu pasti ada peningkatan aktivitas pembuluh darah ke area gusi,
yang akan tumbuh giginya itu ya, terus gusinya jadi agak bengkak atau kemerahan. Jadi anaknya pasti merasa kurang nyaman, terus gatel gitu, karena ada yang keras-keras nih mau keluar dari situ gitu, mau menyeruak keluar. Nah, titing ini bisa menyebabkan kenaikan suhu tubuh karena ya namanya ada peningkatan aktivitas pembuluh darah ya, ada seperti reaksi inflamasi di situ. Tapi harusnya tidak sampai menyebabkan demam. Definisi demam itu kan suhu tubuh di atas 37,5. Jadi kalau bahasa awamnya sumeng-sumeng dikit lah gitu. Nah, apalagi kalau demam sampai lebih dari 3 hari sih sebaiknya cek ke dokter anak. Nah, soalnya ini sih sebenarnya beda-beda ya. Ada yang sumeng, ada yang enggak. Ada juga yang demam tapi mungkin sehari aja. Jadi ada sih pasien yang pernah sampai 38 derajat karena yang tumbuh gigi geraham susu ternyata rombongan 4 gigi. Ya itu bisa aja misalnya 38 derajat tapi tidak lebih dari 3 hari seperti itu. Nah, kalau ini saya ada tips nih kalau anak lagi tumbuh gigi, next slide. Pertama diberikan titer. Terus kan titernya sekarang ada yang bisa diisi air atau dari sananya ada airnya. Nah, itu kita taruh di kulkas, jadi lebih dingin. Ingatlah bahwa rasa dingin ini akan memberikan efek soothing atau lebih menghilangkan sakit, meredakan sakit kalau ada yang dingin-dingin. Terus kasih potongan buah dingin. Nah, ini kalau di anak saya ngaruh banget nih, kentang, wortel tuh saya rebus terus ditaruh kulkas gitu ya, dibuat cemilan itu juga digigit-gigit tuh enak. Terus ice cream yang dari buah ya bikinnya dari smoothies gitu. Terus pijat gusi anak dengan jari kita yang dicelupkan ke air dingin atau bisa juga pakai waslap dingin gitu dipijat gusinya. Lalu itu tadi ya berikan makanan yang dingin. Terus boleh turunkan tekstur MPASI sedikit agar lebih mudah dikunyah. Tapi kalau giginya sudah tumbuh atau fase titingnya sudah selesai, segera naik tekstur lagi. Jadi jangan terlarut di tekstur yang lebih rendah tadi itu. Nah, biasanya sih fase titing ini menurut jurnal semingguan. Tapi memang beda-beda ya. Ada yang sampai 2 minggu. Terus kalau di anak saya tuh yang kerasa banget tidurnya jadi agak terganggu, mungkin karena kurang nyaman gitu ya. Jadi memang setiap anak beda-beda, ada yang tidurnya biasa aja tapi makannya jadi susah, ada yang nggak kenapa-kenapa gitu kan. Dan di satu anak pun bisa berbeda. Nanti pas gigi seri tumbuh biasa aja kayaknya, tapi pas geraham kok nih heboh banget ya gitu. Nah itu bisa juga seperti itu. Nah, tapi saya ada sedikit catatan bahwa anak itu harus tetap naik tekstur sesuai anjuran IDAI ya, yang 8-9 bulan ASI tim, terus 1 tahun makanan keluarga, itu harus diikuti. Meskipun belum ada gigi atau giginya baru sedikit. Karena mereka tetap bisa melumatkan makanan dengan gusi dan gerakan lidah. Jadi dia anak tuh percaya aja sama anak kita, dia tuh sebenarnya bisa kok memproses makanan itu. Jangan, aduh setahun belum ada gigi, terus dikasih bubur terus. Nah, jangan seperti itu, karena nanti jadinya justru telat naik tekstur. Efeknya jadi macam-macam, malah nantinya jadi susah mengunyah, atau maunya ngemut terus, itu karena telat naik tekstur bisa seperti itu. Nah, next-nya lagi, masih di tipsnya saat anak sedang tumbuh gigi, ingatlah bahwa kita harus membersihkan rongga mulut anak sejak belum ada gigi, dari 0 bulan ya. Itu foto anak saya waktu masih berapa minggu, itu udah saya bersihin gusi lidahnya. Nah, gusi yang lebih bersih meminimalisir efek nggak nyaman akibat gigi tumbuh. Karena saya pernah punya pasien yang belum pernah dibersihkan rongga mulutnya sama sekali, pas tumbuh gigi jadinya gusinya lebih meradang, karena di situ sudah ada penumpukan plak dulu kan, udah kotor, terus tahu-tahu giginya mau tumbuh, jadi lebih nggak nyaman buat si anaknya gitu, karena ya pasti kita pengen giginya tumbuh di tempat yang bersih gitu lah ya ibaratnya. Lalu penggunaan teething gel itu tidak direkomendasikan lagi ya, karena mengandung bahan yang kurang aman seperti benzokain. Terus kita upayakan anak ya selalu kondisinya nyaman lah ya, cukup tidur, cukup nyaman, ganti popok berkala gitu. Intinya sih mengurangi faktor yang menyebabkan anak tidak nyaman yang lainnya. Nah, untuk pembersihan rongga mulut anak nanti akan dijelaskan lagi. Next slide-nya. Nah, ini biasanya nih yang perlu ditekankan juga ya. Kadang soalnya ada orang tua yang, aduh nanti kalau bersihin mulut anak, jadi gini, kalau pakai kasa saja atau waslap, kain waslap, kering saja, itu tidak bisa membersihkan sisa susu yang menempel di lidah. Jadi harus dicelupkan ke air matang hangat. Nah, kadang nanti jadi takut, jadi nggak ASI eksklusif dong, karena ada air yang masuk gitu ya. Padahal
maksudnya kita adalah dicelupkan sedikit terus diperas aja, jadi lembab-lembab saja, bukannya diguyur air lidahnya, tapi kainnya cukup lembab-lembab saja. Nah ini juga direkomendasikan sama CDC ya, Center for Disease and Prevention, itu memang direkomendasikan tuh 2 kali sehari mengelap gusi dan lidah sebelum tidur dan juga pagi setelah nyusu. Nah, terus next-nya itu kan tadi sumbernya dari Amerika gitu ya. Nah, ini ada loh, bahkan Kemenkes Republik Indonesia sendiri di negara kita itu mengeluarkan pedoman satu buku. Ini sebenarnya buat tenaga kesehatan, tapi ini bisa diakses di Google gitu, ada. Itu lengkap, dan itu memang sudah dianjurkan juga tentang pembersihan lidah, terus sikat gigi dari sejak gigi tumbuh, itu ada semua. Nah, ibu-ibu bisa kalau misalnya mau cari tahu dan baca-baca lebih lanjut. Tapi ini selebihnya sih sebenarnya saya isi slide saya mirip lah dengan edukasi itu. Jadi sejalan dengan anjuran pemerintah juga. Nah, next. Kenapa sih jadi kita perlu membersihkan gusi sejak belum ada gigi? Karena sisa susu yang menempel di lidah itu, maaf sepertinya salah tulis. Maksudnya lama-kelamaan bisa menjadi tempat jamur tumbuh. Nah, bau mulut jadi nggak sedap nih. Jadi susunya kan numpuk jadi tebal. Nah, di situ jadi lembab terus dan si jamur bisa tumbuh di situ. Kalau sudah ada intervensi jamur, bau mulutnya jadi nggak sedap. Kadang tuh bau bayi kan lucu gitu ya, kayak bau susu gitu. Tapi kalau udah ada jamur, jadi nggak sedap, jadi nggak lucu lagi gitu baunya. Pasti berasa deh beda. Nah, terus kalau misalnya kita sebelum ada gigi sudah terbiasa dibersihkan, itu dia jadi lebih terbiasa mulutnya ada sesuatu yang masuk gitu kan. Jadi dia lebih ke depannya itu lebih mudah untuk disikati giginya gitu. Percayalah bahwa itu sudah saya buktikan sih, karena dari 0 bulan udah dibersihkan, jadi sekarang pun kalaupun agak-agak menolak tuh dia tetap mau lah gitu. Menolaknya tuh sekarang lebih ke maunya sendiri, apa-apa sendiri gitu kan. Tapi mulutnya tuh tidak sensitif untuk dimasuki sikat gigi, pasta gigi gitu. Nah, jadi ya itu tadi ya, usap lidah dan gusi, dicelupkan, kasarnya dicelupkan ke air matang hangat. Next slide. Nah, kita bahas soal gigi berlubang. Nah, next lagi, penyebab gigi berlubang itu multifaktorial loh, ayah dan bunda. Jadi bisa dilihat ya, antara lain penyebabnya struktur giginya. Jadi dari struktur giginya gimana nih, memang lebih rapuh atau bagaimana? Lalu konsumsi karbohidratnya sesering apa ya, frekuensi, durasi gitu kan. Terus sikat giginya rajin nggak, berapa kali sehari, pakai pasta gigi berfluorid atau tidak, dan juga air liurnya bagaimana. Karena air liur itu bagaimanapun juga berfungsi mendilas gigi kita dari kotoran, dari plak gitu ya. Kalau air liurnya kuantitasnya memang lebih sedikit, itu ya lebih kasarnya lebih seret gitu, jadi kurang membilas si gigi kita. Nah, next-nya, ini saya ringkas aja, penyebab gigi berlubang yang sering pada anak ya, ini yang sering banget ditemukan di praktik sehari-hari juga. Pertama adalah minum susu, terutama kalau pakai botol, sampai tertidur, terutama di malam hari. Karena sisa susunya menempel semalaman di gigi, terutama yang gigi itu yang kena tuh gigi depan atas biasanya. Nah, ini berlaku untuk ASI, UHT, ataupun susu formula. Jadi gini, saat 6 bulan kan sudah mulai MPASI. Kalau nggak rajin sikat gigi, terus malamnya juga masih minum ASI, sisa makanannya ini berkontak dengan ASI, itu juga bisa menyebabkan karies gitu ya. Lalu kalau susu-susu ini dimasukkan ke botol, itu lebih gampang bikin karies. Makanya ada istilah nursing bottle karies. Kenapa? Karena kalau ASI kita langsung direct breastfeeding ke payudara, itu butuh usaha untuk nyedot, baru susunya keluar. Tapi kalau di susu botol, sebagus apapun susu botolnya, secanggih apapun, dan biasanya kan promosinya mirip dengan puting gitu ya, sebenarnya tetap ada yang menetes dengan mudah tanpa harus disedot gitu loh. Jadi beda gerakannya dengan direct breastfeeding. Jadi pasti tetap ada yang menggenang-genang di gigi depan atas. Nah, kalau misalnya isinya UHT atau susu formula, tentunya lebih beresiko lagi karena kandungan gulanya lebih tinggi. Nah, selain itu penggunaan botol juga membuat rahang atasnya bisa terdorong maju jika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jadi dianjurkan maksimal 3 tahun tuh harus berhenti. Itu udah maksimal banget 3 tahun. Sebaiknya sih dari 2 tahun sudah mulai di stop.
Karena kalau 3 tahun nanti kan udah lengkap semua giginya tuh, jadi susunannya bisa berubah gitu. Nah, lalu yang kedua adalah faktor yang menyebabkan gigi berlubang, mengemut makanan. Nah, ini yang sering kurang disadari nih. Padahal mengemut makanan ini, giginya tuh jadi terendam makanan lebih lama, dia berkontak sama makanan lama gitu kan, ada yang ngemut 1 jam, 2 jam. Nah, jadinya si bakterinya yang senang dong, dia dapat sumber energi dari si makanan itu, kan berkontak di gigi sekian lama gitu ya. Nah, nanti tuh bakterinya ini jadi dapat energi untuk metabolisme, terus dia menghasilkan asam. Nah, asamnya ini loh yang pelan-pelan bisa melarutkan permukaan gigi sedikit demi sedikit. Lama-lama jadi lubang, ada cerukan, gitu. Nah, next slide. Yang penyebab yang lain yang sering adalah sering konsumsi makanan manis dan lengket, terutama ya coklat, permen. Jadi kan sisanya nempel di gigi. Lalu jadi untuk makanan manis ini memang sebaiknya ada rules dengan anak gitu. Misalnya hanya boleh weekend saja atau sehari hanya boleh 1 gitu. Jadi ya kita harus set the rules sendiri sama anak kita masing-masing. Lalu tidak rajin menyikat gigi. Atau sikat gigi sih, tapi waktu dan caranya salah. Nah, seringkali terburu-buru sehingga bagian belakang kurang tersikat. Terus ada juga yang waktunya tuh salah. Jadi bukan pagi dan malam sebelum tidur, tapi saat mandi pagi dan mandi sore. Sehabis mandi sore dia masih makan malam gitu, atau masih minum susu lagi malamnya. Nah itu ya sama aja, jadi masih ada yang menempel di gigi. Padahal selama kita tidur itu air liur kita otomatis berkurang kan. Pas bangun pagi kan ayah bunda pasti merasakan mulut tuh lebih kering ya, karena memang produksi air liurnya berkurang. Jadi nggak ada nih si air liur yang membilas makanan sebanyak itu gitu ya. Sudah air liurnya berkurang, si kumannya juga jadi lebih aktif. Makanya sikat gigi itu harus jadi aktivitas terakhir yang dilakukan di malam hari, lalu tidur. Nah, atau ada juga yang rajin sikat gigi tapi tidak menggunakan pasta gigi berfluoride. Ini nanti akan saya bahas lagi tentang dosis fluoride yang aman. Nah, terus ini sering banget pasien tuh nanya, anakku tuh rajin sikat gigi kok dok, tapi kok tetap berlubang gitu. Atau itu anak teman atau anak tetangga sering makan permen, tapi kok giginya bersih-bersih aja gitu ya. Coba next. Sebenarnya tuh maksud saya adalah fokus sama anak kita masing-masing gitu ya. Jadi benar nggak tadi yang saya ceritakan tadi ya, apakah anak Anda sudah sikat giginya waktu dan caranya benar? Terus kalau misalnya sikat giginya rutin, tapi juga permennya sehari berapa bungkus gitu ya, misalnya ada yang 10 bungkus, nggak bisa dok, soalnya kalau di stop nangis gitu ya, ya tetap bisa lubang juga kan. Terus permennya apa yang dimakan, mungkin kan beda-beda kandungannya gitu ya, berapa banyak kandungan gulanya, terus memangnya yakin di ujung pojoknya itu siapa tahu sebenarnya dia ada lubang, tapi kita lihatnya yang depan bagus gitu ya. Jadi semakin dipikirin kadang semakin pusing gitu ya kita sebagai orang tua. Nah makanya next, makanya maksud saya adalah fokusnya fokus ke anak kita masing-masing, dan ini yang sering terjadi. Next lagi. Nah ingat bahwa yang menyebabkan gigi lubang itu faktornya bermacam-macam. Ya, jadi tidak hanya satu faktor, tidak hanya oke sudah sikat gigi pasti tidak lubang. Oh, enggak seperti itu, tapi harus memperhatikan juga faktor yang lain. Lalu next-nya ini sering juga ya, kamu sih gitu kan. Makanya kamu sih mama udah bilangin jangan makan permen gitu. Itu sering banget tuh orang tua seperti itu di ruang praktek kadang ya. Sebenarnya kan yang beliin permennya siapa tuh ya kan? Maksudnya kita yang orang dewasa kan. Biasanya memang ada juga sih yang orang tuanya melarang, tapi eyangnya beliin. Nah, itu harus diedukasi juga ya, kita sama-sama kasih tahu semua support system kita untuk sejalan dengan kita gitu. Jadi kita dan jangan menyalahkan anak karena tanggung jawabnya sebenarnya kan ada di orang tua gitu ya. Jadi yang penting kita sekarang fokus di solusinya. Gimana sih kalau sudah terjadi lubang gitu ya? Kita perbaiki habitnya, jangan malah disalahkan. Nah, jadi baik gigi susu maupun gigi tetap itu harus dirawat. Dirawatnya itu ya ditambal. Jadi kalau ada lubang itu harus ditambal. Kalau didiamkan terus-menerus, maka lubang ini akan terus berjalan ke bagian gigi yang lebih dalam. Jadi kan tadi ada 3 lapis gigi. Nah itu mulainya dari yang paling atas lubangnya. Terus dia terkikis makin ke bawah, ke bawah, ke bawah, makin dalam.
Nah, kalau misalnya sudah mencapai saraf, itu bisa menyebabkan sakit yang hebat. Jadi kalau sampai ke lapisan yang pertama, itu belum ada rasanya. Kadang orang tua juga belum bisa lihat kasat mata. Begitu sampai lapisan kedua, biasanya kalau makan yang panas, dingin, atau asam, mulai deh sensitif. Kayak, kok ada yang sakit? Kalau sudah sampai saraf, sakitnya tidak hanya saat ada stimulus gitu ya, tapi tidak ada apa-apa juga sakit. Tidur, nggak bisa tidur gitu kan, nggak bisa belajar gitu. Bahkan yang banyak deh yang orang tuanya jadi ikut begadang juga karena anaknya nangis-nangis gitu kan. Sedangkan anaknya belum bisa menjelaskan ini loh ada yang sakit di sini gitu. Nah, ini jangan salah ya, maksudnya pasien saya tuh banyak setahun sudah kena saraf itu sudah banyak sekali yang seperti itu. Nah, terus nanti jadi bisa menyebabkan kumpulan nanah di ujung akar seperti sariawan atau jerawat di gusi. Biasanya orang tua bilangnya sariawan atau jerawat nih dok gitu. Nah, itu namanya abses. Nah, kalau sudah abses nanti gusinya bisa bengkak, terus bibirnya atau pipinya bengkak. Jadi kalau gigi depan tuh bibirnya yang bengkak. Dan bisa menyebabkan demam juga, karena kan ada proses inflamasi di situ. Lalu next-nya, nah, paling sering nanti di komen, gigi susu nanti juga copot lah, udah nggak usah dirawat, gitu kan. Kembali lagi ke tabel ini, jadi kita perlu mengingatkan juga ke orang tua kita, mertua kita gitu ya, semua yang merawat anak kita bareng-bareng. Iya, nanti memang ganti, tapi ada usianya loh, itu sudah jelas banget di tabelnya ya. Jadi kalau misalnya gigi serinya masih setahun tuh udah lubang, itu dia baru ganti 5 tahun lagi, yaitu di usia 6 tahun gitu. Jadi selama 5 tahun itu ya kalau didiamkan, makanan akan masuk terus ke lubang itu, kumannya masuk terus, dan kumannya berkembang biak jadi semakin banyak, lubangnya jadi semakin besar. Kalau misalnya kita biarkan, next, artinya sama saja kita menghambat pertumbuhan anak. Kita harus ingat bahwa anak sedang dalam masa pertumbuhan dan butuh nutrisi. Jadi butuh makanan yang optimal. Jadi jangan pusing-pusing mikirin MPASI-nya harus gimana gitu ya. Jangan hanya mikirin itu maksud saya, tapi harus mikirin juga, oh giginya sudah dirawat dengan baik belum? Karena mengunyah makanan itu kan sebenarnya dengan gigi gitu ya. Mulut itu jendela pertama si makanan masuk. Jadi harus bersih dan harus dia jangan sampai ada yang lubang gitu supaya dia bisa mengunyah dengan baik dan nyaman. Next-nya solusinya kalau sudah lubang yang pertama adalah tambal giginya atau rawat saraf gigi. Jadi rawat saraf itu kalau sudah lubangnya sampai saraf, kita rawat sarafnya dulu, baru ditambal. Sebenarnya endingnya juga tetap ditambal. Cuma memang daerah yang dibersihkan lebih jauh karena nyampe ke akar atau si saraf itu. Kalau berlubang besar sekali dan tidak dapat ditambal lagi, saking sisa giginya cuma sedikit banget ya, jadi nggak bisa menopang si tambalannya, biasanya harus dicabut. Tapi cabut ini jadi opsi terakhir, karena next-nya pencabutan gigi yang terlalu cepat itu kan sebenarnya gigi susu ini menjadi panduan buat gigi tetapnya nanti tumbuh. Nah, kalau misalnya dicabut terlalu cepat, terutama di gigi geraham ya, gigi kanan kirinya tuh nanti bergeser. Karena kan tidak ada yang mau berjauhan, ya, nggak ada yang mau sendiri. Jadi begitu ada gigi yang dicabut, aduh aku geser aja deh. Habis sepi ini sebelahnya nggak ada temen ya kan, jadi dia geser, terus dia menutup ruang untuk gigi tetapnya nanti tumbuh. Jadi PR lagi deh ke depannya, giginya jadi gingsul, tumbuhnya di tempat yang tidak seharusnya gitu, karena dia nggak dapat tempat karena tertutup tadi space-nya. Nah, kecuali pakai alat pencegah gigi bergeser, ada namanya space maintainer seperti di gambar itu. Cuma ya masa kita mau sih anak kita pakai alat seperti itu, kan jangan sampai, maksudnya sebelum sampai ke fase itu masih bisa loh ditambal, dirawat segala macam. Jadi mencegah lebih baik lah, maksudnya sebisa mungkin kita rawat dengan yang lebih minimal intervensinya gitu. Lalu next-nya, biasanya sih first dental visit itu sebaiknya memang perkenalan, terus kita sikat gigi anaknya, edukasi orang tuanya gitu ya. Tapi kalau itu sebuah emergency yang sudah abses tadi ada nanahnya, bengkak, nggak bisa makan, nggak bisa nyusu gitu ya, nggak ada pilihan lagi nih, maaf banget harus dipaksa. Tapi biasanya saya kembalikan ke orang tuanya. Kalau memang nggak tega ya nggak apa-apa, tapi pulang dengan masih bengkak gitu. Jadi orang tuanya harus satu suara dulu, harus tega sih memangnya demi kebaikan. Nah biasanya ini banyak yang nanti menyesal, aduh ya mendingan sikat gigi yang rajin ya daripada ternyata ngeliat dia ditambal gitu.
Dan kadang kalau nggak satu suara itu juga menyulitkan loh, kadang satunya tega, satunya nggak tega gitu ya. Jadinya anaknya tahu kemana dia harus berlindung, jadinya nanti nangis-nangis, terus bapaknya jadi nggak tega misalnya, terus yaudah deh nggak jadi gitu. Itu sering sekali seperti itu. Terus next-nya, jadi gimana sih yang bisa kita lakukan? Merawat gigi susu tentunya. Nah, ingat ya bahwa membangun kebiasaan baik tidak dalam semalam gitu ya, harus dari kecil perlahan-lahan. Nah, pertama adalah sejak kapan sih gigi anak perlu disikat? Namanya sikat gigi. Jadi artinya sejak ada gigi harus disikat giginya. Tapi dari usia 0 bulan, itu yang tadi ya, usaplah lidah dan gusi, seperti yang tadi saya jelaskan ya, nanti menciptakan kebiasaan baik untuk kedepannya. Lalu next slide, untuk usia 4 bulan, 5 bulan itu bisa mulai menggunakan sikat jari yang sikat silikon seperti ini. Jadi stimulasi oral juga untuk persiapan MPASI ya, kan dipijat-pijat gusinya gitu. Terus next slide, usia 6 bulanan atau saat sudah ada 1-2 gigi gitu ya, bisa pakai sikat gigi kecil. Ada merek-merek tertentu yang menjual produk sesuai stage usia anak gitu ya, usia berapa bulan, bisa. Sebenarnya sih semua trial and error, coba-coba. Tapi kalau masih 1-2 gigi, saya dulu lebih suka pakai kasa atau waslap, giginya kayak dilap, jadi lebih bersih aja rasanya gitu ya. Nah, next-nya, saat giginya sudah mulai banyak nih, kita mulai bisa pakai sikat gigi khusus anak. Ya, yang tadi itu lagi ya, ada yang sesuai stage usia, ada yang nggak ada stage-nya juga ya coba-coba aja sih gitu. Ajari anak untuk mulai sikat gigi sendiri. Jadi memang perlu ya mulai mengajari dari setahunan gitu ya. Kita cari yang gagangnya enak buat dia pegang. Rata-rata sih sikat gigi anak begitu ya. Kepalanya kecil supaya menjangkau sampai ujung, bulunya juga lembut, terus gagangnya enak dipegang anak. Nah, penting sih mereka tuh sikat gigi sendiri, tapi ayah dan bunda harus mengecek lagi dan menyikat ulang lagi. Ini direkomendasikan sampai umur 7-8 tahun tuh harus loh disikatin lagi. Ibaratnya sampai anak bisa mengikat tali sepatu sendiri, karena sikat gigi itu sebenarnya gerakan motorik halus yang detail banget ya, harus sampai ujung gitu ya, harus telaten, harus sabar. Jadi kalau dia sikat sendiri, sebenarnya tuh nggak sebersih itu gitu. Pasti sih hampir bisa dipastikan sebenarnya kalau anak 3 tahun gitu, anakku udah sikat gigi sendiri. Kayaknya sebenarnya nggak sebersih itu sih. Bukannya nggak percaya sama anak, tapi harus dicek lagi. Dan ngeceknya ini tuh, nah ini kan anak-anak kadang pengennya buru-buru gitu ya, ingin kembali bermain. Jadi yang belakangnya kurang bersih, itu sering tuh ke-skip, jadi belakangnya lubang. Jadi kita juga ngeceknya tuh dengan ada seninya gitu. Misalnya kayak, Mama mau cek deh, siapa tahu ada kuman masih ngumpet di ujung sana, boleh buka mulut lagi nggak gitu. Jadi anak juga ya diajak main aja gitu, sambil main lah gitu. Sambil diajak cerita, nanti kalau ada kuman bisa apa sih di giginya gitu kan. Biasanya nanti 2 tahun udah mulai ngerti. Tuh. Lalu next-nya, untuk pasta gigi, itu direkomendasikan penggunaan pasta gigi berfluoride sejak gigi tumbuh. Ya, fluoride ini bisa memperkuat gigi sehingga lebih tahan terhadap asam yang melarutkan struktur gigi. Intinya dia jadi kayak bikin tameng di giginya, supaya giginya lebih tahan kalau ada asam yang mau melarutkan si giginya gitu. Nah, pasti pertanyaan berikutnya, next slide, kan belum bisa berkumur dok, terus takut. Ini saya juga nggak ngerti kenapa ya, banyak banget yang takut pakai pasta gigi berfluoride. Pasta gigi berfluoride itu aman bila tidak sengaja tertelan, asalkan digunakan 2 kali sehari saja. Gunakan dalam dosis yang tepat, nanti ada gambarnya. Lalu tetap ajari anak untuk berkumur. Biasanya nanti 2 tahun mulai bisa diajarin, 1,5 tahun bisa kok. Terus nanti mulai fasih berkumur mungkin 2,5-3 tahun gitu ya. Tanamkan bahwa pasta gigi ini bukan untuk ditelan, memang itu bukan makanan gitu ya. Jadi tetap ditanamkan ini bukan buat ditelan. Dan makanya jauhkan dari jangkauan anak, karena pasta gigi ini tricky. Kalau suka rasanya jadi semangat sikat gigi, tapi saking sukanya kadang jadi digadoin si pasta giginya gitu. Jadi memang ya jangan sampai anaknya bisa ngambil sendiri terus tahu cemilin si pasta giginya gitu. Nah, kalau misalnya kita sikatin gigi anak, bisa juga triknya gini, pas dia sikat gigi sendiri, pakai yang non fluoride, nanti pas kita sikatin baru pakai yang fluoride supaya nggak terlalu double-double lah gitu. Tapi sebenarnya dosis yang dianjurkan itu sangat amat sedikit. Kalau di bawah 3 tahun, sebiji beras atau selapis tipis. Kalau 3-6 tahun, itu sekacang polong. Kalau yang gambar kiri itu sebenarnya cuma 0,1 mg fluoride, yang kanan itu 0,2 kalau nggak salah ya, sekitar itu. Nah,
Next-nya lagi, sebenarnya tuh dosis yang menyebabkan beracun itu adalah 5 mg fluoride per kilogram berat badan. Jadi intinya kalau misalnya berat badan anaknya 10 kilo gitu ya, 50 mg pasta gigi itu kan 1 cup pasta gigi. Nah, makanya jangan sampai anaknya ngambil pasta gigi, tahu-tahu dia cemilin 1 cup gitu maksud saya. Jadi kalau cuma pakai selapis tipis, aduh itu cuma 0, sekian. Jadi sebenarnya itu sangat amat aman kalau misalnya tertelan gitu. Memang hampir pasti ditelan ya kalau belum bisa kumur, tapi ya itu karena dosisnya sedikit itu tidak apa-apa. Tapi dengan dosis sedikit itu memberikan perubahan yang signifikan loh, jadi lebih terproteksi giginya gitu ya. Jadi maksud saya adalah tidak usah terlalu takut. Bahkan fluoride itu kan sebenarnya senyawa yang ada di alam gitu. Jadi tidak usah terlalu takut lah terhadap si fluoride ini. Sebenarnya ini karena kalau di luar negeri kan ada beberapa negara yang air minumnya sudah terfluoridasi. Jadi banyak yang takut terlalu berlebihan fluoride-nya gitu. Nah, kalau di sini kan air minum kita juga belum terfluoridasi sebenarnya gitu. Jadi intinya adalah butuh tambahan fluoride, dan fluoride yang berfungsi untuk menjaga gigi dari lubang adalah yang harus berkontak dengan gigi langsung, bukan yang lewat minuman atau vitamin seperti itu. Nah, jangan lupa untuk sikat lidah juga. Biasanya sih saya pakai pasta giginya aja, pakai sikat giginya aja, pakai bulunya. Tapi kalau lagi banyak sisa susu menempel, saya usap lagi pakai kasa atau waslap seperti waktu bayi. Lalu sikat gigi 2 kali sehari ya, jangan lupa pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Next slide. Nah, anakku susah banget nih dok sikat gigi, ini pasti banyak banget nih yang suka cerita ke saya. Nah, cara-caranya bisa antara lain ini ya, ajak anak sikat gigi bareng, terus bergantian saling menyikati. Jadi kasih aja sikat gigi kita, dia suruh sikatin gigi kita, jadi dia tuh merasa bahwa dia punya andil juga untuk menyikati gigi kita, bukan hanya kita yang nyikatin gigi dia gitu. Karena kan anak rasanya pengen equal sama kita gitu, pengen sama. Nah, lalu kedua mengajak anak, yuk beli sikat giginya, kamu yang pilih deh pasta giginya mau yang mana gitu kan, gambar kan sekarang ada gambar-gambarnya lucu, warna kesukaan anak apa gitu kan. Lalu mencari rasa pasta gigi yang disukai ini memang harus trial and error. Ada yang nggak suka rasa yang ini, ada yang suka ini gitu ya. Lalu mix and match sikat dan pasta gigi. Nah ini juga seru loh. Jadi sedia sikat gigi sama pasta gigi tuh jangan cuma 1 sih kalau menurut saya, kayak 2, 3 gitu ya. Karena nanti 2, 3 tahun tuh udah mulai nggak mau gitu. Jadi diajak aja, coba hari ini mau yang mana. Misalnya pasta giginya strawberry, nanti sikatnya warna merah gitu. Jadi anak juga menjadikan itu kayak permainan aja gitu. Terus menonton video atau mendengarkan lagu tentang sikat gigi. Lalu membaca buku cerita tentang gigi, lalu role play di boneka, jadi sikatin nih bonekanya gitu. Lalu yang terakhir ingatlah bahwa anak itu peniru ulung, jadi pasti niruin kita. Kalau sering lihat kita sikat gigi ya dia pasti juga mau sih sebenarnya. Makanya kitanya juga harus memberikan contoh yang baik ya, kurangi makan manis juga, terus rajin sikat gigi. Nah ini saya lagi sikatin anak saya. Ini posisi itu juga penting ya. Saya sih paling suka kalau tiduran, terus saya di belakang kepalanya seperti itu. Kalau misalnya anaknya berontak, bisa juga dia di pangkuan kita, terus kaki kita kayak nahan badan anaknya gitu loh. Terus kalau butuh bantuan orang lagi dan memang ada yang bisa bantu ya, orangnya tolong pegangin, ayahnya tolong pegangin tangannya gitu ya. Lalu itu suka saya ajak saling sikatin gitu ya, sikatin gigi saya, sambil saya tetap tanamkan ya bahwa sikat gigi itu punya masing-masing, nggak boleh sharing gitu. Lalu itu kebetulan saya memang kasih anak saya tuh wastafel yang seukuran dia dan ada kaca, jadi dia suka ngaca sendiri, sikat sendiri. Itu sebenarnya udah pasti dia ngasal sih sikatnya, jadi makanya setelah itu saya sikatin lagi gitu. Nah lalu next-nya kapan sih mulai mengajak anak ke dokter gigi? Disarankan sejak gigi pertamanya tumbuh atau paling lambat 6 bulan setelah gigi pertamanya tumbuh. Makanya ada istilah first dental check up tuh pas ulang tahun anak, karena kan biasanya tumbuhnya pas 6 bulan. Jadi umur setahun ke dokter gigi pertama kali. Tujuannya apa sih, masih kecil dibawa ke dokter gigi? Gak usah lah, biasanya ada yang komen gitu ya. Nah, anak jadi lebih familiar, jadi nggak takut sama dokter gigi. Terus kalau ada lubang yang kecil, bisa terdeteksi dan dirawat lebih cepat. Karena biasanya kalau lubangnya kecil, orang tua tidak bisa melihat kasat mata, dan anak belum merasa sakit. Lalu ayah dan ibu bisa tanya-tanya, udah benar belum nih pakai pasta giginya, sikat giginya, nanti diedukasi lah. Biasanya lebih banyak edukasi di kunjungan pertama ini. Next-nya. Oh ya, ingatlah bahwa kalau anak tuh ke dokter gigi,
saat sudah ada keluhan atau sudah sakit gigi, biasanya dia lebih takut. Karena dia tahu, aduh mau diapain nih gitu kan. Jadi kalau belum ada keluhan ya jadi fun aja gitu kunjungannya. Lalu kontrol ke dokter gigi sih umumnya dianjurkan 6 bulan sekali. Tapi kalau kita nilai resikonya, maaf salah tulis, dinilai resiko kariesnya tinggi atau resiko gigi berlubangnya lebih tinggi, kita sarankan lebih cepat, bisa 3/4 bulan. Jadi ikuti saja anjuran dokternya. Lalu yang terakhir, itu ya tadi jangan menunggu anak ada keluhan sakit. Terus sebelum kunjungan juga perlu di briefing ya, dikasih tahu ini kita mau ke dokter gigi, dikasih ya kita role play dulu, buka mulut, ibunya yang cek ceritanya gitu. Lalu mohon jangan takuti anak ya, misalnya kayak jangan makan terus nanti dicabut gigi sama dokter gigi gitu. Makanya mereka image-nya jadi dokter gigi menyeramkan gitu. Lalu di dokter gigi jangan menyalahkan dan menakuti anak. Dan ini ada penelitiannya ya. Kalau misalnya kecemasan orang tua bisa mantul ke anak, sebenarnya dalam semua hal, tidak semua dokter gigi ya, tidak hanya dokter gigi, tapi kalau orang tuanya deg-degan atau orang tuanya pernah trauma sama dokter gigi, itu anaknya juga bisa jadi merasakan juga gitu, aduh takut nih kalau ke dokter gigi gitu ya, karena percayalah bahwa dia merasakan apa yang kita rasakan gitu. Lalu kalau ada hal yang membingungkan, tanyakan ke dokter gigi ya. Next-nya lagi, ini buku yang saya buat, jadi saya bikin buku tentang sikat gigi, tentang ke dokter gigi, terus saya juga karena senang bermusik, saya bikin lagu-lagunya, jadi ada lagunya yang Ayo Sikat Gigi itu, lagunya 2 menit lamanya, karena nanti kalau sudah 3 tahun kan udah lengkap giginya 20, itu dianjurkan sikat gigi 2 menit, kita pun dewasa dianjurkan sikat gigi selama 2 menit, jadi setiap bagian tuh 30 detik, kanan atas, kiri atas, kanan, kan dibagi 4 gitu ya. Setiap sudut itu 30 detik. Jadi ini bisa diajak biar anaknya juga fun juga saat menyikat gigi. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih Dr. Stella, luar biasa, mantap sekali penjelasan materinya, banyak banget tips and triknya yang bisa kita praktikkan sendiri di rumah, terutama mungkin buat ayah bunda yang baru menjadi orang tua ya, yang anaknya baru 1, gimana nih caranya, kan bener banget dokter, memang banyak kayak di luar sana tuh kayak misalnya, giginya udah bolong nih anaknya, tapi nanti juga tanggal lah, kan baru gigi susu ini kan, kita biarin aja dulu ya. Oh ternyata kalau gigi berlubang dibiarkan itu malah bisa menyebabkan masalah yang lebih serius ya dok ya? Betul. Ya, jadi sebaiknya memang sebaiknya 6 bulan sekali dianjurkan minimal untuk visit ke dokter gigi. Nah, untuk anak-anak kapan sih bisa dimulai? Tadi mulai dari ulang tahun yang pertama ya dok, ternyata ya dok? Iya, betul. Ya, dan ternyata memang membangun kebiasaan baik itu mulai dari usia 0 bulan tuh baik sekali ya. Jadi nanti juga anaknya juga akan mulai terbiasa untuk membersihkan giginya ya dok nanti ya, dan tidak takut lagi kalau disuruh buka mulut atau misalnya ke dokter gigi tadi ya dok ya. Bener banget dok. Sebenarnya sih kalau awal-awal pasti ada yang nangis, wajar ya, namanya ketemu orang Ya, asing gitu. Tapi kalau dibiasakan, dia lama-lama lebih cepat ngerti sih, lebih terbiasa gitu. betul dok. Dan tadi ya dok kan jangan malah anaknya dibuat takut ya, kan kita sering dibilang ya, ayo nanti disuntik loh sama dokternya gitu. Iya betul. Nanti disuntik, Malah nanti jadi dicabut. malah jadi lebih berabe ya dok. Iya Ayah dan betul. bunda nih, dokter, makasih tadi informasinya dokter. Ayah dan bunda, ini sekedar informasi saja ayah bunda. Dokter Stella ini berpraktik di Dental Specialist Clinic di lantai basement 1, wing utara atau North Wing Rumah Sakit Pondok Indah setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 12. Dan di hari Minggu beliau juga praktik loh di setiap hari Minggu keempat di setiap bulannya, itu dari jam 9 sampai jam 1. Loh, memang sekarang klinik dental tuh buka di hari Minggu ya? Buka dong. Nah, saya mau ingatkan lagi nih Pak Ayah dan Bunda semua bahwa Rumah Sakit Pondok Indah sekarang sudah membuka dental specialist clinic di hari Minggu. Nah, detailnya seperti yang sudah tertampil di layar Ayah dan Bunda semua. Dokter ada apa aja sih di sana? Ada dokter spesialis kedokteran gigi anak, dokter spesialis konsultasi gigi, dan dokter gigi umum. Nah, itu jam praktiknya mulai dari jam 9 sampai jam 1 setiap hari Minggu. Appointment bisa hubungi nomor yang tertera. Nah, kalau dokter Stella praktiknya di hari Minggu keempat setiap bulannya. Jadi, begitu Ayah dan Bunda informasinya. Tadi kan kita sudah mendengarkan materi mengenai pertumbuhan dan kesehatan gigi si kecil. Sepanjang pembahasan materi tadi, Dr. Stella, ini ada banyak sekali pertanyaan yang muncul di kolom Q&A. Nah, kita akan mulai membahas pertanyaan satu persatu ya dok ya.
Berikut ada beberapa pertanyaannya. Nah, ini dia dari Ibu Evelyn. Pertanyaannya langsung 5 dok sekaligus. Dokter, bagaimana mengajarkan anak untuk menggosok gigi dengan baik? Kemudian jika gusi mudah berdarah, apa penyebabnya? Pada usia berapakah anak-anak boleh mulai melakukan scaling gigi? Bu Evelyn, untuk memberikan kesempatan kepada ayah dan bunda lain mengajukan pertanyaan, saya bahas 3 pertanyaan dulu ya Bu, dari Ibu Evelyn ya. Tentang pertanyaan untuk bagaimana cara mengajarkan anak menggosok gigi dengan baik, dan jika gusi mudah berdarah, apakah penyebabnya? Dan pada usia berapakah anak-anak boleh mulai melakukan scaling gigi, dok? Silakan, dok. Oke, terima kasih dok. Terima kasih Bu Evelyn untuk pertanyaannya. Kalau untuk mengajarkan sih seperti yang tadi saya jelaskan itu ya, jadi lewat role play dulu, terus ajak sikat gigi bareng. Nanti kalau sudah lebih besar, misalnya sudah 3 tahun, kita bisa contohkan step-stepnya. Sebenarnya tuh taruh odol dulu, terus sikatnya bagian yang mana dulu, lalu gerakannya memutar. Sebenarnya memutar itu lebih baik ya. Atau dari gusi ke gigi. Jadi ingatlah dari merah ke putih. Kalau atas, jadi gigi atas, atas bawah, gigi bawah, bawah ke atas. Yang tidak disarankan itu kanan kiri, kanan ke kiri, karena itu bisa merusak gusinya. Lalu sebenarnya sih intinya itu ya, semua yang tips tadi saya kasih itu, ajak sikat gigi bersama, lihat video atau baca buku, itu diterapkan dulu. Tapi kalau memang anaknya benar-benar susah, biasanya sih kalau masih kecil ya dipaksa dulu. Tapi nanti kalau sudah lebih besar, dia biasanya sudah lebih mengerti. Dan ya dicontohkan sih lewat contoh. Lalu kalau misalnya, nah orang tuanya harus pede sih. Jadi meskipun anaknya nangis, kita tetap lakukan saja perlahan dan kita tetap tenang. Kalau misalnya kitanya juga jadi deg-degan atau panik, anaknya juga jadi merasa kayak nggak nyaman gitu loh. Karena kembali lagi ke kitanya tuh seperti apa. Kitanya harus yakin bahwa ini untuk kebaikannya dan ini bukan hal yang menyakiti mereka, ini untuk kebersihan giginya gitu. Lalu yang kedua, kalau mudah berdarah, nah ada 2 hal. Mudah berdarah itu bisa karena pertama memang sikat giginya terlalu kencang, tapi menurut saya sih kalau orang tua ke anaknya nggak mungkin setega itu ya, kencang banget. Dan yang kedua justru karena giginya jarang dibersihkan, jadi kotor gusinya, sehingga jadi sensitif. Ini sebenarnya yang paling sering. Jadi kalau sikat gigi anak sih rata-rata lembut lah ya, nggak yang kasar gitu. Tapi seringnya itu karena menyerah atau kayak aduh lupa sikatin gigi ya udahlah, atau anaknya nggak mau ya udahlah nggak usah dipaksa. Plaknya tuh jadi menumpuk terus dari hari ke hari. Suatu hari saat dibersihkan lagi, baru disentuh aja jadi berdarah karena gusinya sensitif karena sudah terjadi radang di gusi akibat penumpukan plak itu gitu. Kalau sudah seperti itu sih sebenarnya dengan digosok agak lebih tekan sedikit itu biasanya bisa bersih. Tapi kalau orang tuanya nggak tega, ya ke dokter gigi anak aja, nanti dibantu dibersihkan di klinik supaya sekalian diedukasi orang tuanya. Karena biasanya ada cara yang salah tuh, jadi kurang bersih sehingga lebih sensitif gusinya. Lalu yang ketiga, scaling gigi. Sebenarnya kalau di anak-anak itu agak jarang ada karang gigi. Biasanya nanti mulai besar tuh baru 10 tahun gitu ya, itu baru mulai ada karang gigi lah. Kalau masih kecil sebenarnya jarang, banyaknya itu plak itu tadi. Nah, intinya sih dari umur 1 tahun sudah bisa ke dokter gigi untuk diedukasi orang tuanya, dan biasanya kita contohkan sikat gigi di anaknya supaya orang tuanya juga lihat sih seperti itu. Kalau scaling sih intinya seperlunya, kalau dokter lihat memang oh dia ada karang, ya baru di scaling gitu. Karena sebenarnya ini istilah aja sih, scaling itu untuk karang gigi. Kalau brushing ya untuk gigi itu kan di brush, disikat, itu ada istilahnya oral prophylaxis gitu. Jadi nanti dokternya sih yang menentukan treatmentnya apa. Yang penting jangan lupa bawa ke dokter gigi sejak gigi pertama tumbuh atau kurang lebih usia setahun, seperti itu dok. Oh iya dokter, jadi bisa ya dok ya mulai usia setahun gampangnya atau gigi pertama tumbuh, dan sebaiknya gigi setiap 6 bulan sekali ya dok. Betul. Dokter Stella, pertanyaan berikutnya dok, saya menggabungkan 2 pertanyaan sekaligus dari Ibu Roifah Fajri dan Ibu Resyam Jatiani. Ini pertama ini dari Ibu Roifah, anaknya usia 18 bulan, sudah ada 4 gigi seri atas dan 2 gigi seri bawah. Nah, sepengamatan beliau, gigi seri atasnya agak bergeser. Apakah karena anak saya sering greget-greget atau tooth grinding ya dok? Dan apakah berpengaruh ke susunan gigi selanjutnya? Nah, ini menyambung ke pertanyaan Bu Resyam, dok. Kalau anaknya juga sama, kurang lebih 18 bulan, suka menggertakkan gigi atau teeth gritting, apakah ada tips agar bisa menghentikan kebiasaan ini? Dan apakah bisa menimbulkan masalah di kemudian hari?
Kemudian juga beliau mengatakan gusinya terlihat agak tebal dikarenakan port wine stain di sekitarnya. Apakah ada cara pembersihan gusi tertentu yang perlu dilakukan di rumah oleh beliau? Gimana dok? Silahkan dok. Gusinya ada apa? Stain apa dok? Port wine stain. Kalau tulisannya beliau sih port wine stain atau gitu. Ada bercak. Okay. Apakah ada cara pembersihan gusi tertentu yang perlu saya lakukan? Oke, jadi terima kasih dok. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau gigi itu baru kayak satu gitu ya, itu memang kesannya suka bergeser. Tapi gini intinya, nggak usah dipikirin dan tidak usah cemas karena kan giginya belum tumbuh semua. Nanti biasanya gigi sebelahnya tumbuh, jadi dia lebih rapet, lebih saya rasa sebenarnya bukan geser sih, tapi kayak renggang gitu ya biasanya. Jadi sebenarnya kalau giginya nanti sudah lengkap itu akan lebih kelihatan susunannya tuh seperti apa gitu sih. Jadi kalau masih baru satu gitu memang tidak perlu dikhawatirkan lah, intinya susunannya seperti itu. Kadang tuh juga suka tumbuhnya ada yang miring gitu. Nanti lama-lama seiring waktu dia lurus atau seiring gigi sebelahnya tumbuh dia jadi posisinya lebih baik gitu. Dan perlu diingat bahwa gigi susu itu memang agak renggang-renggang karena ukurannya kan kecil-kecil. Nah, justru gigi susu yang renggang-renggang ini tuh malah sebenarnya lebih baik karena mempersiapkan untuk gigi tetapnya nanti tumbuh. Karena gigi tetapnya lebih lebar-lebar. Jadi sebenarnya mempersiapkan space. Kalau misalnya terlalu mepet-mepet, biasanya nanti gigi tetapnya takutnya malah numpuk-numpuk gitu. Cuma intinya rahang anak itu masih dalam proses tumbuh kembang sampai usia sekitar 18 tahunan. Jadi ya untuk perbandingan ukuran rahang dan gigi itu masih bisa berubah ya, karena kalau rahangnya berkembangnya bagus, meskipun giginya besar ya bisa aja, jadi cukuplah si rahangnya untuk ukuran giginya. Nah, terus kalau misalnya tadi kenapa gusinya tebal ya? Sebaiknya sih cek ke dokter gigi anak langsung ya, karena kalau saya nggak lihat langsung agak bingung gitu ya menjelaskannya. Tapi kalau misalnya stain itu bisa dibersihkan nanti di klinik gigi. Nah, tapi terkadang soalnya gini, ada juga yang salah gitu, ternyata itu awal karies tapi dikira stain, makanya dicek langsung saja untuk didiagnosa lebih tepat gitu sih. Kalau misalnya ada karies ditambal, kalau misalnya stain bisa dibersihkan saja, seperti itu. Sama tadi dok, pertanyaan soal menggertakkan gigi, teeth grinding. Oh iya, sorry. Nah, itu ada nggak sih efek ke depannya, jangka panjangnya, adakah efeknya, dan kalau memang itu kebiasaan yang memang harus dikurangi, gimana sih cara tips and triknya supaya anak-anak nggak sering menggertakkan gigi dok? Jadi sebenarnya kalau misalnya sebelum usia 3 tahun, teeth grinding ini sering terjadi, namanya bruxism ya. Nah, karena gerahamnya tuh belum tumbuh semua, jadi belum ada yang ngunci gigitannya di belakang. Jadi dia tuh lagi mencari kayak posisi yang enak tuh gimana sih, jadi dia lagi main-mainin giginya gitu loh, karena belum tumbuh semua sih giginya. Kalau sudah ada geraham di belakang yang berkontak, dia jadi klek, jadi lebih enak kalau gigit. Kalau ini tuh dia lagi depannya udah ada gigi, belakangnya masih melayang gitu loh, masih belum berkontak kan, jadinya dia lagi suka main-mainin giginya. Lalu kemungkinan kedua bisa juga ada gigi di sebelahnya yang mau tumbuh sehingga dia gatel, jadi dia berusaha kayak menggaruknya lewat gerakan grinding itu. Lalu kalau di atas 3 tahun sih biasanya kalau anaknya terlalu capek atau lagi cemas atau ada suasana baru, perubahan baru, misalnya masuk sekolah gitu ya, sesuatu yang membuat dia cemas itu memang bisa menyebabkan bruxism atau tooth grinding ini tadi. Karena penelitiannya sih sebenarnya paling banyak tooth grinding itu bruxism ini berkaitan dengan kecemasan sih, terutama kalau di dewasa, kecemasan atau terlalu capek, dan itu nggak disadari ya tindakannya. Jadi kalau misalnya lagi pas sadar, lagi pas main gitu ya, dialihkan aja atau diingatkan jangan gigit-gigit gitu. Tapi kalau terjadi ya pas tidur, yang bisa dilakukan sih biasanya kalau misalnya kenceng banget sampai menggerus giginya, itu bisa dibuatkan namanya mouth guard supaya melindungi giginya, supaya nggak terlalu, kalau gigi sama gigi bergesekan kan jadi kayak kasar banget ya, jadi bisa menggerus giginya. Kalau pakai mouth guard seperti petinju gitu, itu dari ya semacam karet lah bahannya, itu bisa melindungi supaya nggak terlalu berkontak, nggak terlalu keras gitu ya. Tapi biasanya sih anak-anak juga agak susah sih pakai mouth guard ini. Jadi sebenarnya sih yang penting dinyamankan si anaknya. Jadi ya misalnya dipeluk sebelum tidur, bedtime story, seperti itu sih. Itu kalau yang di atas 3 tahun ya. Tapi kalau di bawah 3 tahun ini masih wajar sih sebenarnya itu terjadi.
Seperti itu. Oke, baik Dokter Stella. Dokter, ini ada pertanyaan berikutnya, Dok. Mungkin saya memilih pertanyaan untuk memberikan gambaran kepada ayah dan bunda semua nih. Ketika nanti misalnya anaknya memang harus dibawa ke dokter gigi. Nah, pertanyaan beliau seperti ini, Bu. Dok, dari Bu Laras Pramesta. Izin bertanya, anak saya 4,5 tahun sudah karies, ada jerawat di gusi yang mungkin tadi dokter sudah jelaskan. Disarankan dokter gigi untuk diambil nanahnya. Di lain sisi juga ada lubang di gerahamnya. Nah, apakah ada metode yang meminimalisir rasa sakit ketika penanganan tersebut, misalkan anaknya dibius? Nah, mungkin maksudnya adalah minta gambaran dok ketika nanti memang anak-anak harus dibawa ke dokter gigi, tindakannya tuh seperti apa sih dok? Gitu. Apakah semengerikan yang dikatakan diceritakan orang-orang atau gimana sih gitu? Jadi sebenarnya kalau di Rumah Sakit Pondok Indah sih kita bisa dengan bius umum masuk di ruang operasi itu bisa ya, ada opsi seperti itu. Cuma biasanya sih ya selalu dicoba dulu lah di poliklinik gitu kan. Karena sebenarnya bisa-bisa aja dilakukan asal orang tuanya tega sih. Jadi biasanya kalau masih kecil ada yang takut duduk sendiri gitu, ya udah dipangku sama orang tuanya, terus didekap orang tuanya supaya menjaga stabilitas badannya juga. Kalau goyang-goyang kan bahaya ya, alatnya bisa kena ke pipi, ke bibir gitu. Jadi kalau seperti ini ya biasanya yang emergency dulu, kayak nanah itu kan sebenarnya sudah emergency. Jadi ya dilakukan dulu sih perawatan gigi yang bernanah itu. Kalau ada nanahnya itu biasanya tuh giginya sebenarnya sarafnya sudah mati, sudah tidak aktif. Jadi rasa sakitnya itu justru dari nanah yang ada di dalam si kantongnya itu, jadi ada tekanannya gitu kan. Ya biasanya sih dibersihkan dulu giginya, terus nanti nanahnya kita keluarkan. Kalau misalnya ada gigi yang masih sarafnya aktif, terus dia sakit pas dibersihkan, bisa dibius lokal untuk meminimalisir sakitnya. Tapi ya biasanya dibius lokal pun anak juga tetap nggak nyaman ya. Jadi gini loh, kita kan sudah diajarkan nih dokter gigi, maksudnya kita semua tekniknya sama ya, pasti untuk bius lokal tuh dikasih bius yang dioles dulu, kayak salep stroberi, jadi rasanya enak kok kalau itu stroberi itu nanti baru disuntik gitu ya. Tapi rasa baal itu buat anak itu yang nggak nyaman. Semua rasa nggak nyaman itu adalah sakit buat dia gitu. Jadi kadang dia nangis juga rasa baal yang tebel di pipi itu gitu. Jadi intinya sih kalau memang sudah banyak masalah di giginya, orang tuanya harus siapin mental dulu sih bahwa memang perawatan gigi ini akan tidak nyaman. Tapi kami dokter gigi anak diajarkan untuk memanage itu supaya lebih lebih manageable buat anak-anak. Tapi memang kalau sudah banyak kasusnya, pasti memang nggak nyaman, jadi disiapkan dulu sih mentalnya gitu. Karena nggak mungkin udah banyak jerawat ini itu terus tahu-tahu kayak wah baik-baik aja gitu ya, maksudnya perawatannya kita pasti minimalisir ketidaknyamanan itu gitu, cuma pasti tetap ada rasa-rasa yang kurang nyaman. Kayak itu tadi misalnya kita berusaha anestesi pun ya terasa bahwa itu tetap nggak enak buat dia gitu. Kalau misalnya kasusnya sangat banyak, anaknya tidak kooperatif atau anak yang berkebutuhan khusus, biasanya bisa kita masuk ke ruang operasi, jadi dibius total, baru dikerjakan semua di situ. Nanti tinggal kontrol-kontrol lagi, jadi diharapkan pas dia kontrol kan sudah tidak banyak masalahnya gitu ya, jadi dia kayak mulai dari nolnya tuh sudah indah gitu, giginya sudah bagus, jadi dia nggak merasakan sakit pada saat dirawat lagi gitu. Cuma biasanya sih kita tetap mengusahakan kalau bisa dipoli ya dipoli dulu aja gitu supaya ada behavior si anak yang berubah juga gitu. Jadi misalnya dia merasa kayak oh ternyata nggak nyaman ya, mendingan aku sikat gigi. Kalau sudah 4 tahun gitu dia bisa ngeh seperti itu. Oh ya mendingan aku sikat gigi deh, ternyata kurang nyaman seperti ini gitu. Gitu Ya, sih dok. kurang lebih dok. Jadi nggak cuma beresin masalah giginya ya dok ya, tapi kayak Iya. membiasakan anaknya ya dok. Betul, karena gini, kalau terus habitnya juga mesti diubah ya ayah dan bunda, misalnya masih suka makan manis, ya tambelannya bisa cepet copot, cepet bocor gitu, dan makanya habitnya itu harus diubah juga gitu sih. Makanya saya percaya kalau mencegah itu pasti lebih menghemat waktu, tenaga, dan biaya ke depannya gitu, karena memang ya gitu sih, biasanya orang tua juga, aduh nanti capek gitu kan, anaknya mesti dipegangin, orang tuanya juga kecapean, atau kayak nyari waktu yang pas buat orang tuanya juga kerja, terus makanya kan untung ada Sunday Clinic ya kalau di RSCI. Kalau misalnya orang tuanya kerja kadang susah ngepasin waktunya gitu-gitu. Jadi kalau udah bolongnya banyak, biasanya sih orang tuanya juga jadi pusing juga gitu ya. Makanya kita berusaha
mencegah, ya salah satunya dengan webinar ini kita edukasi terus masyarakat ya, supaya menjaga kesehatan giginya dengan baik sedini mungkin. Baik, Dokter Stella. Terima kasih dokter atas jawabannya. Ayah dan Bunda, sayang sekali yang barusan tadi, Dok, pertanyaan itu adalah pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab di sesi live webinar siang hari ini. Tapi Ayah dan Bunda tidak perlu khawatir, karena kalau misalnya Ayah dan Bunda masih punya pertanyaan, dan saya yakin masih banyak pertanyaan yang belum terjawab pada siang hari ini, Ayah dan Bunda bisa berkonsultasi langsung nih ke Dokter Stella. Beliau berpraktik di Dental Specialist Clinic, lantai basement 1, North Wing Rumah Sakit Pondok Indah, pada setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 12, dan hari Minggu di setiap minggu keempat jam 9 sampai jam 1 siang. Dan kita juga tadi punya Sunday Clinic, jadi sudah tampilkan informasinya. Dan bagi yang ketinggalan acara live webinar siang hari ini, jangan khawatir Ayah Bunda bisa mengikuti materi yang disampaikan siang hari ini di video yang nantinya akan diupload di YouTube Rumah Sakit Pondok Indah. Nah, Dokter Stella, terima kasih banyak nih Dok atas waktu dan kesempatannya. Baik sekali, maksudnya menarik sekali dokter pembahasan siang hari ini. Banyak sekali pertanyaan yang masuk, peserta juga bersemangat sekali. Dan terima kasih ya Dok atas waktunya. Sama-sama Dok. Saya lihat sekilas pertanyaan-pertanyaannya, sebenarnya semuanya sudah dibahas juga sih, kurang lebih. Betul. Nah, Ayah dan Bunda dan Dokter Stella, kita sudah sampai di akhir acara live webinar siang hari ini. Terima kasih atas kesediaan dan kesempatan Dokter Stella sebagai narasumber siang hari ini, dan kesediaan dari Ayah dan Ibu semua, Ayah Bunda semua dalam menghadiri acara live webinar siang hari ini. Kami berharap apa yang sudah disampaikan Dokter Stella pada siang hari ini bisa berguna bagi Ayah dan Bunda dalam memasuki masa new normal. Dan ikuti terus webinar ikuti terus webinar RSPI Group selanjutnya. Ayah dan Bunda bisa cek di IG @rs_pondok_indah untuk mendapatkan info-info menarik tentang event, webinar edukasi, promosi, serta penawaran menarik dari RSPI Group. Dan akhir kata, sekian dari kami. Saya, Dr. Astomo Prabowo sebagai moderator, dan Dr. Gigi Stella Lesmana, spesialis kedokteran gigi anak sebagai narasumber pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan sampai bertemu lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih, Dr.